Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Julius Alvacino. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah Indonesia, yaitu pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia dan juga maknanya. Nah, jadi yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pembentukan pemerintahan ini. Jadi yang saya dapat dari pembentukan pemerintahan ini adalah setelah proklamasi bangsa Indonesia berada dalam situasi yang belum stabil, Belanda dan Sekutu belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena itu dibutuhkan langkah cepat untuk membentuk pemerintahan yang sah agar bangsa Indonesia tidak dipandang sebagai negara tanpa arah. Nah, untuk itu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera melakukan sidang pertama pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan keputusan dari PPKI tersebut pada 18 Agustus 1945. Nah, dalam sidang tersebut PPKI ini mengambil beberapa keputusan penting. Yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Nah, yang kedua menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan juga Muhammad Hatta sebagai Wakil Presidennya. Nah, yang ketiga PPKI ini merancang sistem pemerintahan dengan format presidensial. Nah, kemudian yang keempat memutuskan untuk membentuk negara. Nah, dengan keputusan ini Indonesia resmi memiliki landasan hukum dan juga pimpinan tertinggi negara. Nah, kemudian yang kemudian saya akan jelaskan di sini adalah pembentukan kabinet. Pembentukan kabinet. Nah, selanjutnya Insinyur Soekarno ini sebagai presiden, dia ini membentuk atau membuat sebuah kabinet pertama. Nah, kabinet ini bersifat presidensial, artinya presiden ini memegang kekuasaan penuh atas eksekutif. Nah, beberapa menteri penting yang ditunjuk antara lain. Nah, yang pertama itu ada Ahmad Soebardjo sebagai Menteri Luar Negeri, kemudian Soenarjo sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian ada Laksmana Maeda berperan penting dalam pengamanan awal dokumen-dokumen penting, kemudian dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian kabinet ini berfungsi untuk mengatur berbagai urusan negara seperti pendidikan, keamanan luar negeri, kemudian dan ekonomi. Kemudian di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu pembentukan KNIP. Nah, karena Indonesia ini belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP ini tadi. Nah, jadi kepanjangan dari KNIP ini adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, KNIP berfungsi sebagai badan legislatif sementara sekaligus membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Nah, KNIP ini terdiri dari tokoh-tokoh dari berbagai daerah dan golongan, mencerminkan semangat demokrasi sejak awal Republik berdiri. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tantangan awal. Nah, jadi pemerintahan pertama menghadapi banyak tantangan. Yang pertama itu masih ada
masih adanya tentara Jepang di Indonesia, kemudian kedatangan kembali Belanda yang ingin menjajah, kemudian yang ketiga kurangnya infrastruktur dan sumber daya. Namun semangat persatuan rakyat Indonesia sangat kuat. Pemerintahan terus bekerja keras agar kedaulatan bangsa tidak direbut kembali. Nah, kemudian saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu makna pembentukan pemerintahan pertama. Nah, pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia punya makna yang sangat dalam. Nah, yang pertama itu simbol kedaulatan. Nah, simbol kedaulatan ini menunjukkan Indonesia benar-benar merdeka dan tidak dikendalikan negara lain. Kemudian yang kedua itu bukti keseriusan. Nah, dunia internasional melihat bahwa Indonesia ini mampu memerintah diri sendiri. Nah, yang ketiga kemudian awal negara hukum. Dengan Undang-Undang Dasar dan Kabinet, Indonesia mulai menjadi negara hukum, bukan kekuasaan semata. Kemudian yang keempat, inspirasi generasi selanjutnya. Nah, inspirasi generasi selanjutnya ini membuktikan bahwa dengan persatuan dan semangat, bangsa yang baru merdeka bisa membentuk negara dan tetap mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya itulah sejarah singkat dan makna dari pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia dan juga maknanya. Nah, kita sebagai generasi muda harus terus menjaga semangat kemerdekaan ini dengan seperti belajar, berkarya, dan juga mencintai tanah air. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.